Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Paternus dan Santa Bernadetta Soubirous. Biografi yang pertama, Santo Paternus. Paternus mendirikan biara di tempat sepi di Prancis dan menjadi rasul rakyat pedalaman. Paternus dihormati sebagai santo pelindung orang-orang yang digigit ular berbisa dan orang-orang yang sakit lumpuh. Biografi yang kedua, Santa Bernadetta Soubirous. Maria Bernadetta Soubirous lahir di Lourdes. Ia adalah anak sulung dari keluarga Francois Soubirous, seorang pengusaha gilingan gandum yang jatuh miskin. Semasa remaja, ketika berumur 14 tahun, ia seringkali sakit-sakitan sehingga tubuhnya tampak lemah dan geraknya lamban. Meskipun demikian, ia tetap bersikap ramah kepada semua orang. Ketika Bernadette bersama dua orang adiknya, Marie dan Jenny, mencari kayu bakar di dekat Gua Masabile, ia mengalami peristiwa ajaib. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik berdiri di dalam lingkaran cahaya ajaib di mulut gua itu. Wanita muda itu berpakaian putih cemerlang. Ikat pinggangnya berwarna biru langit. Kerudungnya panjang hingga menyentuh kakinya. Kedua telapak tangannya saling mengatup di depan dadanya. Sementara sebuah rosario yang berkilau-kilauan tergantung pada lengannya. Peristiwa ajaib ini terjadi pada 11 Februari 1858. Sekembalinya ke rumah, Bernadette menceritakan peristiwa ajaib itu kepada orang tuanya. Ia dimarahi dan diejek oleh orang tuanya dan orang-orang lain. Namun ia terus datang ke Gua Masabile sesuai pesan wanita muda cantik itu. Setiap kali ia datang, wanita muda itu selalu menampakkan dirinya. Hal ini terjadi sebanyak 18 kali, mulai dari 11 Februari sampai 16 Juli 1858. Mula-mula wanita cantik itu tidak menyatakan siapa dirinya. Barulah kemudian wanita itu mengaku, "Akulah yang dikandung tanpa celah," sambil meminta agar orang berdoa dan bertobat, serta meminta agar di tempat penampakan itu dibangun sebuah gereja. Peristiwa ini sempat meresahkan masyarakat, pejabat negara, dan gereja. Polisi sempat melarang keras semua orang datang ke Gua Masabile. Meskipun demikian, makin lama makin banyak orang datang bersama Bernadette ke Gua Masabile. Walaupun di sana mereka tidak melihat wanita muda itu. Mereka hanya menyaksikan perubahan wajah Bernadette dan sikapnya yang terpesona memandang Bunda Maria yang menampakkan diri kepadanya. Pastor paroki dan uskup setempat sangat berhati-hati dalam menanggapi peristiwa penampakan itu. Beberapa tahun lamanya Bernadette banyak menderita, baik karena kecurigaan orang-orang yang tidak mau percaya, maupun oleh semangat serta perhatian yang berlebih-lebihan dari orang-orang yang percaya. Namun, ia menanggung semua itu dengan tabah dan sabar, sambil tetap percaya pada Bunda Maria yang menjanjikan kepadanya kebahagiaan surgawi. Pada tahun 1866, Bernadette masuk biara Suster Caritas di Nevers. Di sini ia terlindung dari gangguan orang banyak, meskipun tetap saja menderita karena sikap tidak ramah dari beberapa suster pemimpin biara. Dalam situasi ini, penyakit asma yang sudah lama dideritanya kambuh lagi dan semakin parah. Akhirnya Bernadette meninggal dunia dalam usia 35 tahun. Jenazahnya tetap disimpan dalam biara itu, di dalam sebuah peti kaca. Jenazahnya itu tetap berada dalam keadaan utuh dan segar sampai sekarang. Peristiwa penampakan Bunda Maria di Lourdes pada 1858
dan banyaknya mujizat penyembuhan yang terjadi di sana, sampai saat ini menjadi Lourdes tempat ziarah teramai dalam sejarah Katolik. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap melayani dan mewartakan Injil, walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Marilah kita mencontoh sikap cara berpikir, cara bertindak. Mereka rajin berdoa, rajin bertobat, rajin berpuasa, rajin bersyukur. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.